Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dinihi wa karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alam ya ayyuhan nasu taqullaha ya ayyuhan nasu taqullaha allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada siang hari ini kita mampu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat tinggi nilainya dari Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam ini yang akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia yang sementara, lebih-lebih di kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Kita hidup di dunia kaya sementara, sakit sementara, miskin sementara, semua serba sementara. Punya jabatan sementara, kalau bukan kita yang meninggalkan jabatan yang akan meninggalkan kita, semua sementara. Namun apabila di kehidupan dunia ini kita tidak ada iman dan Islam di dalam hati kita, maka kecelakaan selama-lamanya kelak di akhirat. Kecelakaan yang ada awal namun tiada ujungnya. Tapi apabila di dunia kita miskin, serba kesusahan, tetapi kita punya iman dan Islam, punya amal soleh yang senantiasa kita lakukan, maka ini akan membawa kepada kebahagiaan di dunia yang sementara, lebih kebahagiaan di hayat yang selama-lamanya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kami mengajak kepada diri saya pribadi untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, baik yang kita senangi maupun yang kita tidak senangi. Karena yang paling mulia dari hadapan Allah SWT adalah yang paling bertakwa. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah SWT yang paling bertakwa saja. Di antara kita ini bukan dari wajah, dari hal kandungan, tetapi yang mulia adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak
ini sudah tanggal 7 Zulhijjah, bertepatan dengan tanggal 14 Juni tahun 2024. Sebagian besar saudara-saudara kita, keluarga kita saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Kita berdoa kepada mereka mampu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, melaksanakan rukun-rukun haji dan sempurna, kemudian bisa kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur dan selamat, sehat, tak kurang satu apapun. Dan kalau kita senantiasa juga berdoa, hari ini kita yang belum terpanggil untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, kita berdoa senantiasa kita agar bisa melaksanakan ibadah tersebut, ibadah mulia tersebut juga. Maka alim ulama sampaikan, setiap kita mencari rezeki sesen pun kita niatkan untuk menunaikan ibadah haji. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang di sini tidak ketinggalan juga sebuah amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yakni pada hari raya Idul Kurban kita disunnahkan untuk memotong hewan kurban. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34-35, wa likulli ummatin ja'alna manzaran liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fa ilahu ilahu wahid falahu aslim wa wasil mu'minin. Bahwa Allah katakan, telah kami syariatkan kepada umatku, setiap umatku untuk memotong hewan kurban dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada setiap ternak yang dikurbankan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap hewan yang dikurbankan. Dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikan maka bergembira kepada orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Sambungan ayatnya mengatakan bahwa alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Bergetar itu mereka. Apabila disebut nama Allah atau asma Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah hati mereka. Wasabirina ala ma asabahum, dan mereka mau sabar dengan apa-apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sabar dengan setiap takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muqimina sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka mau melaksanakan sholat serta mau menginfakkan sebagian hartanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mau senantiasa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena amalan kurban ini adalah sebuah amalan yang dicintai, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha selain melebihi daripada berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan hewan kurban. Sebenarnya disampaikan baginda Rasulullah SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ma'amila ada bin amal yawm al-akhir ahabba ila Allah min akhlaqid-dar. Inna hadha ta'ti yawm al-qiyamah bi wurudha wa ashabiha wa asbahiha wa anna kama yaqawmu bil-ardi bima bayan yaqawmu bil-ardi fatibu bilaha nafsan. Bahwa tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha
selain daripada memotong hewan kurban. Ini amalan yang dicintai. Kata Nabi, sebab setiap tandur, bulu, bahkan kuku-kuku daripada hewan kurban yang dikorbankan itu akan datang pada hari kiamat. Akan datang pada hari kiamat. Bahkan kata Nabi, sebelum menetes darahnya ke tanah, sebelum sampai darah daripada hewan kurban itu ke tanah, maka akan terlebih dahulu sampai amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lapangkanlah dalam untuk melaksanakan perintah tersebut. Inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, anjuran bahwa ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita hari ini yang punya penghasilan, punya rumah mewah, bisa bolak-balik dari berziarah kemana-mana saja, healing kemana-mana saja, bisa naik haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tetapi menyepelekan daripada ibadah kurban ini, punya kendaraan yang banyak, harta yang banyak, tetapi berkurban cuma seekor kambing. Nah ini tidak seimbang dengan penghasilannya. Sudah berumah saya berkambing dijerit Muhammad salah kemarin. Nah ini, maka itu penting sekali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana lahu sa'atan lam yada falam yaghfar lahu musalla." Siapa yang memiliki kemampuan, dia punya harta untuk berkorban, kata Nabi, kemudian dia tidak mau berkorban pada hari raya Idul Kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Falam yaghfar lahu musalla. Jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Ini ancaman bagi orang-orang yang punya kemampuan, punya harta, tetapi menyepelekan daripada beribadah, berkurban. Lebih bersemangat dengan hari-hari raya yang lain, hari-hari besar yang lain, bersemangat. Padahal ini adalah hari raya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 mazhab berbeda pendapat. Mazhab Abu Hanifah mengatakan wajib bagi orang yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Imam Malik menyatakan sunnah muakkad yang ditekankan, yang sangat ditekankan. Imam Syafi'i mengatakan sunnah sekali seumur hidup. Ini yang paling lemah. Sunnah sekali seumur hidup. Tetapi Imam Hambali mengatakan wajib bagi yang mampu, walaupun dia dalam keadaan berhutang untuk membeli hewan kurban. Ini bagi Imam Hambali mengatakan seperti itu. Walaupun dia dalam keadaan berhutang untuk memotong hewan kurban, maka dia wajib bagi orang yang mampu. Tentu berhutang maksudnya dia mampu untuk membayar hutangnya, dia berkemampuan untuk membayar hutangnya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Kurban. Ada puasa juga pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni tepatnya pada hari Ahad, minggu hari Ahad tepatnya. Fadilahnya kata Nabi, siapa yang berpuasa pada tanggal pada hari Arafah tersebut, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Sebenarnya sunnahnya 9 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau tidak mampu, maka kita mampu boleh melaksanakan tanggal 9 Zulhijjah nanti, atau pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024. Kalau kita tidak tanggal 16, jangan sampai terlewatkan ibadah ini. Kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umat yang termulia dibanding umat Nabi sebelumnya. Satu kali puasa mampu menghapuskan dosa-dosa
setahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. 2 rakaat sholat, 2 rakaat sholat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Inilah kemuliaan daripada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang umurnya 60-70 tahun, pendek-pendek umurnya, tetapi ibadahnya tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan finansial dan kemampuan iman kepada kita untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.